Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali pada sore ini kita membawakan doa, yaitu yang kita baca tadi adalah Amitocing. Kita memuji, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Kenapa di saat kematian sutra atau khotbah Amitabha itu dominan yang dibacakan? Ini berkaitan erat dengan sumpah atau janji Buddha Amitabha. Di dalam sumpahnya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan demikian: barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka apabila orang itu meninggal, maka akan dijemputnya roh itu dan ditempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan wajar dan keinginan umum pada masyarakat, pada kita semua. Ketika hidup di dunia ini kita mengharapkan sejahtera dan bahagia, nanti kalau mati masuk surga. Itu sudah menjadi harapan, impian dan harapan setiap orang. Maka di saat kita berharap ingin mendapatkan surga bahagia, tentunya kebahagiaan surga bahagia, surga Sukawati bukan hadiah cuma-cuma atau pemberian cuma-cuma, namun berkat sebuah keyakinan dan tekad, dan juga ibadah yang kita lakukan semasa hidup ini. Maka sudah selayaknya sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu yang berharap neneknya agar terlahir di alam bahagia, kita pun memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha dengan keyakinan yang kita miliki. Semoga Buddha Amitabha selalu mendengar doa dan harapan kita semua untuk segera menjemput arwah almarhumah dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan juga sebagai anak yang berbakti, keluarga yang berbakti kepada yang telah meninggal, kita masih berpikir tentang nasib, tentang keadaan orang tua kita di alam sana. Maka bentuk kekhawatiran itu, bentuk bakti dan tetap memikirkan, menghormati yang telah tiada. Dari tradisi itu mempersembahkan sarana dan prasarana ketika beliau masih hidup di dunia ini. Sebagai simbolnya dikirimi rumah-rumahan, karena kita masih berpikir agar setelah kematian ini menempati di alam lain, di alam sana pun orang tua kita, nenek kita yang telah tiada pun juga mempunyai tempat tinggal yang layak. Maka dikirimi rumah-rumahan sebagai simbol bentuk perhatian yang hidup kepada yang telah meninggal, agar di alam sana orang tua kita atau nenek kita tidak kesulitan di saat bepergian. Dikirimi sarana-sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil, ada becak dan lain sebagainya. Kita berpikir agar orang tua di sana tidak kesulitan dalam sarana transportasi. Kemudian di sana agar orang tua kita tidak kecapean, dikirimi pembantu. Agar di sana orang tua kita tetap mempunyai uang, sarana untuk ekonomi, dikirimi uang-uangan. Dan juga agar orang tua di sana tidak jenuh, tidak bosen, ya. Ada suara-suara yang merdu, dikirimi tip. Ya, tentunya tidak usah dibakar nanti tip. Ya. Itulah pola pikir anak yang berbakti. Itulah pola pikir anak yang selalu memikirkan nasib keadaan orang tua di alam sana. Sama seperti ketika orang tua kita masih hidup, sepenuhnya juga berpikir tentang nasib keadaan kita sebagai anak-anaknya. Tidak pernah berhenti. Sang Buddha mengatakan, sekalipun anak itu berusia 80 tahun, ya, orang tua yang berumur 100 tahun tetap memikirkan, mencemaskan, mengkhawatirkan anaknya yang sudah berumur 80 tahun, sekalipun secara finansial mungkin masih bisa mandiri, sudah bisa mandiri, namun tetap dipikirkannya. Kemudian juga dalam tradisi kita lihat di depan peti banyak sajian-sajian makanan-makanan. Memang sajian makan-makanan itu kalau kita lihat saat ini sampai besok pun tidak berkurang juga jumlahnya. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat. Arwah seseorang yang telah meninggal
disimpati yang hidup ini membentuk kondisi bahagia. Oh, saya tetap diperhatikan, tetap diperlakukan seperti ketika saya masih hidup, membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki oleh arwah itulah yang mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia. Namun sebaliknya, apabila setelah meninggal beliau kita tidak harmonis, kita tidak rukun, tidak peduli lagi, tentunya juga sedikit banyak akan mengkondisikan leluhur kita, arwah itu mempunyai kondisi tidak bahagia. Semoga dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari yang hidup ini, lewat sarana dan prasarana ini betul-betul akan membawa berkah dan manfaat bagi yang telah meninggal, dan juga membawa manfaat bagi kita yang ditinggalkan. Semoga dengan dedikasi, dengan pengabdian beliau di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah keluarga, bekal yang dibawa memadai sehingga akan segera terdorong di alam bahagia sesuai dengan harapan kita. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergiannya. Sadu, sadu, sadu.